Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Kali ini teman-teman berjumpa lagi dengan Kak Rizal dalam pembelajaran Al-Islam. Materinya adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Teman-teman, pembelajaran dasar tentang kitab-kitab Allah belajar di kelas 4 bab 3. Baik teman-teman, seperti biasa sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Apa kabar teman-teman kelas 4? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tiada yang kurang dalam diri kalian. Semoga kalian sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kalian dapat melaksanakan rutinitas sebagai pelajar SD Lab School VIP UMJ. Nah, teman-teman, baik, melangkah ke pembelajaran selanjutnya, yaitu standar kompetensi. Nah, teman-teman dapat menunjukkan perbuatan orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasarnya, teman-teman harus bisa menyebutkan arti kata iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, teman-teman dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah. Dan selanjutnya, menyebutkan nama-nama nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah. Nah, oke, kita beranjak ke dalil pokoknya. Seperti biasa, Kak Rizal sebagai guru selalu mencantumkan dalil pokok pembelajaran. Nah, baik teman-teman, mari kita bersama-sama membacanya dengan suara yang pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabi alladzi anzala min qabl wa may yaghfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida. Nah, teman-teman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, wahai orang-orang yang beriman. Artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Billahi wa rasuli, tetaplah beriman kepada Allah, wal kitabi, dan kepada kitab Allah. Nah, kepada kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasulnya serta kitab Allah diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dari hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Jadi teman-teman, dalil ini menjelaskan kita agar kita beriman kepada Allah dan rasulnya serta kitabnya. Berkaitan dengan materi hari ini tentang apa? Kitab-kitab Allah. Nah, berarti kalau kita tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka kita termasuk orang-orang yang kafir dan orang-orang yang tersesat sejauh-jauhnya, teman-teman. Jadi hukumnya beriman kepada kitab Allah, Al-Quran, adalah wajib. Pahami teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Orang yang beriman kepada kitab Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah khotmil. Apa itu khotmil? Khotmil itu membaca saja. Nah, beriman tapi hanya membaca saja. Yang kedua, tartil. Tartil, apa yang dimaksud dengan tartil? Tartil itu membaca dan memahami. Sedangkan hafiz itu teman-teman nih sekarang sudah bisa membaca Al-Quran. Hafalkan, hafiz, membaca, memahami serta menghafalkan dan mengamalkannya. Udah di mana golongan kita? Apakah hanya di golongan khotmil atau tartil? Nah, usahakan kalian sampai ke hafiz, membaca, memahami, mengamalkan dan menghafalkannya. Paham ya teman-teman ya? Lanjut. Nah, pengertian iman kepada kitab Allah. Oke. Kitab berasal dari kata kataba, yang artinya menulis, ya. Kitab artinya tulisan atau apa yang ditulis. Kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya. Sedangkan kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah, langsung dari Allah kepada para nabi yang terpilih yang menerima kitab suci tersebut. Pahami teman-teman ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Kitab
itu berisi kesimpulan atau kumpulan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan wahyu adalah kalam Allah. Kalam Allah itu perkataan Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Jelas sampai di sini pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, katabah yang artinya menulis, sedangkan kitab berisi kumpulan dan wahyu Allah, sedangkan wahyu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Apa itu kalam? Kalam itu ucapan atau perkataan Allah secara langsung yang diberikan kepada rasulnya. Nah, teman-teman, kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Nah, Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Penjelasannya dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Maidah ayat 44. Ingat, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nura. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Ingat, ini menjelaskan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya, kitab apa? Nah, yang kedua adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ini potongan ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 163. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Dawuda zabura. Dan kami berikan kepada Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Quran surah apa? An-Nisa ayat 163. Paham ya teman-teman? Ya. Selanjutnya tadi adalah Quran surat Al-Isra ayat 55. Nah, sekarang kitab apa? Yang ketiga kitab Injil Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini baru benar. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qaffayna ala asarihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil. Oke. Artinya, summa qaffayna ala asarihim, kemudian kami iringi di belakang mereka dengan Rasul kami, dan iringi pula dengan Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya kitab Injil. Jadi jelas kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Surat apa yang menjelaskan? Adalah Quran surat Al-Hadid ayat 27. Paham? Ayat 27. Kita lanjut teman-teman. Selanjutnya kitab yang terakhir. Kitab apa? Kitab Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Artinya, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Dia menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Nabi dengan benar dan menyampaikan berita dan adil dalam menetapkan hukum serta sesuai dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Quran surat Al-Imran ayat 27. Nah, ini teman-teman, Quran surat yang Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa fungsinya? Nah, menyampaikan berita dan adil dalam menetapkan hukum serta sesuai dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi menyempurnakan, Al-Quran turun itu menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa? Zabur, Taurat, Injil, ya. Nah, Allah juga memberikan suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah. Ingat apa suhuf? Suhuf itu berisi lembaran-lembaran wahyu yang berisi wahyu-wahyu Allah. Nah, diturunkan kepada siapa? Nabiullah Ibrahim, ya, dan Nabi Musa alaihissalam. Ingat teman-teman, selain ada kitab, ada juga suhuf. Suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang berisi wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala.
isi kitab-kitab Allah. Selanjutnya, secara garis besar, isi kitab Allah itu meliputi beberapa hal yang berikut ini. Yang pertama, ajaran tentang tauhid atau keesaan Allah. Nah, mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Allah. Yang kedua, mengajarkan akidah atau keimanan yang benar, mengisahkan Allah tadi. Yang kedua, belajar akidah, bagaimana beriman yang benar kepada Allah. Ketiga, hukum-hukum dan peraturan Allah. Kalau tidak ada kitab, bagaimana keadaan umat manusia sekarang ini? Tidak punya pegangan, tidak punya peraturan. Datangnya Al-Quran, kita punya hukum, dan kita sebagai manusia teratur sampai dari kita bangun sampai tidur kembali udah diatur dalam syariat Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Yang keempat, berisi janji-janji tentang pahala dan ancaman Allah. Makanya kita ini diatur dalam kehidupan kita sebagai orang muslim yang beriman kepada Al-Quran. Ya teman-teman. Yang kelima, memuat perintah dan larangan Allah. Nah, ada perintah berarti ada larangan. Yang keenam, berisi kisah tentang umat manusia yang terdahulu. Nah, sebagai apa? Menjadi iktibar, sebagai pelajaran agar kita tidak mengikuti seperti orang-orang yang terdahulu yang berbuat kesalahan. Nah, paham ya teman-teman? Ada 6. Secara garis besar ada 6 isi kitab Allah yang meliputi beberapa hal yang berikut ini. Dipelajari dengan baik dan benar ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari pengertian iman kepada kitab Allah. Nah, iman kepada kitab Allah berbeda tadi ya. Nah, beriman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati. Ya, al-imanu tasdikun bil qalbi. Nah, sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab suci kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah adalah merupakan bagian dari rukun iman. Yang keberapa? Yang ketiga. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Yang selanjutnya, iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, dalam agama Islam, oleh karena itu semua muslim harus mengimaninya. Selanjutnya, khusus bagi seorang umat muslim, umat Nabi Muhammad SAW, bahwa mengimani kitab suci Al-Quran adalah kewajiban, wajib mempelajari dan mengamalkannya. Sedangkan kitab yang lainnya hanya mengimani keberadaan dan kebenarannya. Gak perlu kita harus menghafalnya. Kita hanya berkewajiban mengimani keberadaan dan kebenarannya. Yang harus kita wajib bagi umat muslim adalah mengimani kitab suci Al-Quran. Tadi ada 3 ya. Hotmail, kita bukan hanya membaca, tapi kita harus mengamalkannya. Nah, ya, bukan hanya tartil, bukan hanya membaca, tapi kita mau sampai ke apa? Sampai tahfiznya, mengamalkannya. Paham ya teman-teman ya? Jadi amalkan bacaan-bacaan Al-Quran yang telah kita baca. Penutup ya teman-teman. Nah, demikian pembelajaran iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga bisa dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan garis besar-besar isi dalam kitab-kitab tersebut. Nah, selamat belajar. Sekian dari Kak Rizal. Ya, kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dari diri pribadi Kak Rizal sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.